Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa kita semua senantiasa ada di dalam naungan penyertaan dan juga perlindungan daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari-hari ini kita masih mengalami kondisi di mana keadaan sepertinya tidak menentu. Kondisi sepertinya masih mencekam, masih menakutkan. Sepertinya kita kehilangan harapan karena kita tidak tahu sampai kapan hal-hal semacam ini masih terus terjadi, khususnya mengenai wabah virus corona yang saat ini sedang menguncangkan dunia. Dalam beberapa hari ini kami terus diingatkan oleh Tuhan tentang apa yang tertulis di dalam Markus 9 dari ayat 14 sampai 28. Dari pembacaan ayat-ayat tersebut, kami bisa belajar mengenai paling tidak ada dua hal. Yang pertama adalah percaya. Ketika itu Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes baru saja turun dari gunung yang tinggi di mana Yesus dipermuliakan di atas gunung itu tersebut. Dan ketika mereka kembali kepada murid-murid yang lain, mereka melihat bahwa orang banyak sedang mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Kemudian Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Kita bisa melihat di sini bahwa Yesus menegur murid-muridnya. Dalam ayat 19 dikatakan, "Maka kata Yesus kepada mereka, 'Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari.'" Di sini kita bisa melihat bahwa Yesus menegur murid-muridnya karena murid-muridnya sudah banyak melihat mujizat. Sebelum peristiwa ini terjadi, murid-muridnya sudah melihat banyak orang yang sakit disembuhkan. Bahkan perempuan yang sakit pendarahan bertahun-tahun pun disembuhkan. Mereka sudah melihat Yesus mengusir roh-roh jahat, bahkan juga membangkitkan orang mati, juga memberi makan 5.000 orang, bahkan juga berjalan di atas air. Tapi mereka gagal. Mereka gagal membebaskan anak tersebut dari setan yang menguasainya. Kegagalan berperang melawan setan-setan atau membebaskan anak itu dari roh jahat pada peristiwa ini mencerminkan kelemahan rohani daripada murid-murid Yesus. Hal ini diakibatkan oleh ketidakpercayaan atau kekurangan iman mereka, sehingga akhirnya kekurangan iman tersebut juga menyebabkan mereka kekurangan kuasa di dalam pelayanan mereka. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa Yesus menegur murid-muridnya. Dan berikutnya juga dikatakan, di ayat 20 dikatakan, "Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, 'Sudah berapa lama ia mengalami ini?' Jawabnya, 'Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami.'" Di sini kita bisa melihat bahwa kemudian Yesus juga menegur ayah daripada anak itu. Di ayat 23-nya, jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai, kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi."
Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Ayah daripada anak ini ditegur karena perkataannya. Dia berkata, "Jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami." Dan Yesus menegurnya, "Katamu jika engkau dapat? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Dari ini kita bisa melihat bahwa keraguan-raguan mencerminkan ketidakpercayaan. Saat kita datang kepada Tuhan, kita harus datang dengan percaya sepenuhnya. Kita harus percaya dengan segenap hati. Tuhan menghendaki kalau kita datang kepada Tuhan, kita harus berkata dengan percaya. Kita harus berkata dengan percaya dan berkata, "Engkau dapat," bukan "jika engkau dapat." Kalau kita dulu pernah mengalami mujizat, kenapa sekarang tidak? Bukankah Tuhan kita sama? Itulah sebabnya Yesus menegur murid-muridnya. Mereka sudah mengalami banyak mujizat, tapi mereka kurang percaya, sehingga pelayanan mereka tidak berhasil. Kalau kita percaya bahwa Tuhan kita Maha Kuasa, bukankah seharusnya juga kita percaya bahwa Dia sanggup menolong kita saat ini? Saat ini kondisi sepertinya tidak menentu. Sepertinya kita tidak berdaya. Kita selalu berpikir kapan ini akan berakhir. Tapi pernahkah terpikir oleh kita bahwa Tuhan dengan mudahnya sekali akan bisa mengatasi hal ini? Pernahkah terpikir oleh kita kalau Tuhan memunculkan orang-orang yang menemukan obat daripada virus corona, bukankah itu semua dapat diatasi dengan cepat? Bukankah virus corona akan segera dilenyapkan dan dia dapat diatasi dengan cepat? Jadi yang pertama adalah percaya. Kalau kita percaya, sepenuhnya kita percaya kepada Tuhan. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari daripada ayat-ayat ini adalah di dalam ayat 28 dan 29-nya dikatakan, ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Pengertian daripada ayat ini bukan berdoa pada saat itu saja, tetapi kita harus punya kehidupan doa yang baik. Karena pada saat kita berdoa, kita sedang bersekutu dengan Tuhan. Ayat ini menyatakan prinsip bahwa kurang berdoa bisa berakibat kekurangan iman, sehingga akhirnya kita juga kekurangan kuasa. Di mana ada doa dengan penyerahan sepenuhnya kepada Allah dan firman-Nya, maka kadar iman kita akan semakin besar. Akhirnya kuasa kita pun semakin besar. Kita diingatkan bahwa sumber segala sesuatu adalah Tuhan, bukan kita yang berkuasa, tetapi Tuhan yang berkuasa. Saat kita bersekutu dengan Tuhan, kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Semakin kita banyak bersekutu, semakin kita melibatkan Tuhan. Oleh karena itu, semakin besar kuasanya dinyatakan melalui kehidupan kita. Oleh karena itu, lewat perenungan ini, mari kita belajar. Yang pertama adalah percaya. Kita harus percaya sepenuhnya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa, sanggup melakukan segala perkara. Dan kalau Dia melakukan sesuatu, pasti ada maksudnya. Dan dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Dan yang kedua, kita harus menjaga jam-jam doa kita dengan baik. Jam-jam persekutuan kita dengan Tuhan harus kita jaga dengan baik. Karena melewati persekutuan ini, kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Selamat merayakan Hari Paskah, Hari Kebebasan, Hari Kemenangan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.